وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sekarang kita melanjutkan fase yang berikutnya, yaitu fase min awailil qarni tsani ila muntasafil qarnir rabi'. Sejak tahun 100 Hijriah sampai 320. 100 Hijriah sampai 320. Dan fase ini fase mulai pembukuan ilmu, yaitu ulama-ulama di fase ini terkenal zaman itu dengan zaman pembukuan, sedangkan zaman sebelumnya itu zaman pengumpulan, sehingga ilmu itu benar-benar dijaga. Para sahabat mereka itu benar-benar menjaga hadisnya Rasulullah SAW, kemudian diajarkan kepada murid mereka, dan murid-murid para sahabat mereka benar-benar menjaga hadisnya Rasulullah SAW. Walaupun sebelumnya, fase sebelumnya itu ilmu itu masih bersifat kekuatan hafalan dalam dada-dada manusia. Para sahabat menyebarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian mereka punya murid, dan fokusnya murid itu adalah menghafal, menyimpan sabdanya Rasulullah SAW itu dalam dada-dada mereka. Ketika sudah kokoh, ilmu itu sudah mulai kokoh, maka ilmu itu harus dibukukan supaya tidak lupa. Akhirnya di fase ini memiliki kelebihan, yaitu mulai dibukukannya ilmu agama, sehingga muncullah banyak-banyak penulisan di sana. Itu ada penulisan dalam masalah Al-Quran, ilmu Quran, tafsir dan yang lainnya sudah mulai dibukukan sama para ulama. Demikian juga masalah hadis, banyak ulama-ulama yang sudah mulai mengumpulkan hadis yang dibukukan. Demikian juga nanti dalam masalah fikih, mulai ulama-ulama dalam masalah fikih sudah mulai mengumpulkan. Nah, kita di sini sedikit bicara pada pertemuan kali ini tentang sejarah pembukuan hadis. Karena hadis ini penting sekali, karena ulama-ulama mazhab metodologi mereka dalam menulis kitab zaman dulu pun hadis. Maka kita sedikit sini akan membicarakan tentang bagaimana penulisan hadis itu, sejarahnya kayak apa, dan metodologi para ulama dalam menulis hadis itu kayak apa. Yang perlu kita pahami di sini, zaman Rasulullah SAW itu, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kondisi Mekah dan Madinah itu berbeda. Orang Mekah itu karena Mekah itu kota tempat berlalu lintasnya banyak negara. Akhirnya orang-orang Mekah itu mereka itu terpelajar. Orang-orang Mekah itu terpelajar sehingga mereka sudah boleh menulis dan yang lainnya. Sedangkan orang Madinah itu orang kampung. Orang Madinah itu orang kampung, pedesaan, orang-orang petani. Sehingga orang Madinah jauh daripada Mekah dalam masalah penulisan. Memang yang terkenal dalam tulisan itu adalah orang-orang negara-negara besar, Romawi, Persia terkenal. Sedangkan orang Mekah itu karena mereka pedagang, sering keluar negara, ketemu dengan Romawi, Persia, akhirnya mereka belajar dalam menulis. Sedangkan orang-orang Madinah mereka tidak. Oleh itu Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke Madinah melihat penting sekali dalam penulisan itu, dan melihat orang-orang Madinah itu lemah. Akhirnya ketika perang Badar, Rasulullah SAW itu mensyaratkan bagi tawanan perang yang mau bebas dari orang Mekah itu harus mengajarkan tulisan kepada 10 orang dari Madinah.
dari orang Madinah. Setiap satu orang tawanan perang mengajarkan 10 orang. Kalau 10 orang itu sudah diajarkan cara menulis dan yang lainnya bisa, baru dibebaskan. Akhirnya mulai banyak orang-orang yang bisa menulis. Setelah itu berkumpullah 40 orang penulis wahyu, 40 sahabat yang laki-laki, kemudian diikuti dengan wanita-wanita yang nanti juga ikut dalam penulisan. Para wanita-wanita sahabat yang menulis juga, seperti Hafsah termasuk yang bisa menulis, Ummu Kulthum, demikian juga Syifa binti Abdillah Al-Qurasyiyah dan yang lainnya. Mereka sudah, wanita-wanita ini sudah mulai menulis mereka itu. Dan yang paling kuat lagi nanti ketika Abdullah bin Amr bin As, termasuk salah sahabat Rasulullah yang paling jago dalam menulis beliau. Ketika beliau diizinkan untuk mengajarkan tulisan ke Madinah, akhirnya banyak orang yang belajar. Sampai akhirnya apa? Banyak para penulis wahyu itu banyak. Namun di zaman Rasulullah SAW itu, penulisan wahyu di zaman Rasulullah SAW itu, atau para sahabat yang mereka fokus dan menulis, mereka hanya konsentrasi menulis Al-Quran. Mereka hanya fokus dalam menulis Al-Quran. Sedangkan hadis Rasulullah SAW, mereka itu tidak semua menulis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang. Dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim, Rasulullah melarang jangan menulis selain Al-Quran. Tidak boleh menulis. Sampai Rasulullah SAW bersabda, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taktubu anni, jangan kalian menulis dari saya. Wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhuhu, siapa yang menulis dari saya selain Al-Quran hendaknya dihapus. Hanya Quran yang boleh ditulis, jangan selain Al-Quran, selain Quran jangan ditulis. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa hadithu anni wala haraj, tetapi sampaikan hadis dari saya kepada yang lain dan gak ada masalah. Yaitu apa? Rasulullah itu hanya memerintahkan untuk menyampaikan, tapi jangan ditulis. Yang ditulis itu hanya Al-Quran. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta ketika menyampaikan hadis atas nama saya, maka hendaknya dia nanti duduk di api neraka jahanam. Berarti kalau kita perhatikan hadis ini, Rasulullah SAW itu melarang untuk menulis selain Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena supaya tidak bercampur Al-Quran dan selain Al-Quran. Tetapi Rasulullah SAW itu ketika sudah mulai banyak para penulis, sudah mulai banyak, semakin banyak, akhirnya Rasulullah SAW itu mengizinkan beberapa sahabat untuk menulis. Diizinkan sama Rasulullah SAW, tapi yang lain tidak dibolehkan. Ada beberapa sahabat yang memang sama Rasulullah SAW itu diizinkan, tapi sahabat yang lain tidak. Maka itu ketika sama Rasulullah SAW itu memang penulisan yang ada itu hanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu mereka menulis, ada yang menulis di tulang, ada yang menulis di kulit, ada yang menulis di daun dan yang lainnya. Sedangkan hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah tadi melarang, akhirnya para sahabat banyak berhenti. Mereka tidak menulis hadis. Tetapi Rasulullah SAW itu mengizinkan kepada beberapa sahabat. Contohnya Abdullah bin Amr bin As. Bahkan beliau, Abdullah bin Amr bin As itu, beliau itu sampai menulis semua yang dikatakan sama Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat itu, pernah Abdullah bin Amr bin As itu saking semangatnya menulis itu bukan hanya Al-Quran, semua sabda Rasul ditulis sama dia itu. Akhirnya ada seorang ngobrol sama Abdullah bin Amr, ketika melihat Rasul ngomong itu ditulis semua itu. Akhirnya ada orang tanya, wahai Abdullah bin Umar, kamu tulis semua yang disabdakan sama Rasulullah? Dia mengatakan, iya, saya tulis semua itu. Kemudian orang itu tanya lagi, padahal Rasulullah itu ketika marah atau ketika Rasulullah itu sedang senang, tertawa, kamu tulis juga? Iya, semua saya tulis. Akhirnya diingatkan, kan Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, terkadang beliau marah, terkadang beliau bercanda, terkadang beliau ini, beliau ini. Akhirnya beliau itu mulai kendor semangat menulis gara-gara ucapan orang ini. Akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah kaget karena Abdullah bin Umar itu, Abdullah bin Amr bin As yang biasanya menulis itu, dia duduk cuma dengar Rasulullah SAW. Akhirnya ditanya, wahai Abdullah, ngapain kamu gak menulis? Biasanya kamu menulis itu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ngobrol dengan orang,
Kemudian ditanya, kamu nulis sabdanya Rasulullah semua? Saya tanya, iya. Nah berarti Rasulullah ketika marah dan bercanda kamu tulis juga? Iya. Nah kan Rasul itu manusia biasa. Akhirnya Rasulullah SAW itu menunjukkan jari telunjuk beliau. Setelah itu Rasulullah SAW itu mengisyaratkan kepada mulut beliau. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Uktub, tulislah wahai Abdullah bin Amr bin As. Fa Allah, demi Allah, ma kharaja min fihi illa haq." Tidak keluar dari lisan ini kecuali kebenaran. Tulis, karena semua yang keluar dari lisan ini kecuali kebenaran. Akhirnya apa? Abdullah bin Amr bin As mulai menulis kembali. Sehingga apa? Ada sahabat yang diizinkan sama Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, demikian juga Samurah bin Jundub, itu diizinkan, silakan menulis. Tetapi ada seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, datang ke Rasulullah minta izin. Ya Rasulullah, saya ingin menulis sabda engkau. Rasulullah larang, jangan. Berarti kalau kita perhatikan itu, di zaman Rasulullah SAW itu, kebanyakan para sahabat itu fokusnya nulis Al-Quran. Sedangkan hadis Rasulullah SAW itu, mereka itu ada beberapa sahabat yang menyimpan sabda Rasulullah SAW itu disimpan. Sampai akhirnya apa? Di zaman sahabat itu muncul sahifah, lembaran-lembaran. Sahabat-sahabat itu ada yang punya lembaran, punya lembaran. Dan lembaran-lembaran itu banyak sekali. Seperti misalkan lembaran-lembaran yang didapatkan sama para ulama itu, yang ditulis oleh para sahabat itu, seperti sahifahnya Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Ada sebuah lembaran dari beliau, itu ada sabdanya Rasulullah SAW. Demikian juga yang kedua ada sahifahnya Ibnu Jundub, anaknya Jundub bin Junadah. Dia pun juga punya lembaran sabda Rasulullah SAW. Demikian juga Jabir bin Abdullah, dia punya suhuf juga. Dan suhuf yang paling terkenal, lembaran hadis peninggalan warisan sahabat yang paling terkenal itu adalah Sahifah Shadiqah, dinamakan dengan Sahifah Shadiqah. Itu adalah lembaran yang ditulis sama Abdullah bin Amr bin As, dan itu yang paling terkenal. Lembaran Shadiqah itu paling terkenal, sampai ada seorang tabi'in sampai mengatakan, demi Allah, saya kalau meninggal dunia yang saya harapkan itu cuma lembaran Shadiqah, kalau seandainya saya punya warisan itu, yaitu dari tulisan sahabat tentang sabdanya Rasulullah SAW. Kemudian juga ada lembaran juga miliknya Abu Hurairah. Abu Hurairah, dia juga punya lembaran. Sampai diteliti lembarannya Abu Hurairah, karena peninggalan-peninggalan seperti ini kan susah kita cari, itu susah sekali. Sampai ada seorang doktor, profesor yang berjuang untuk mencari lembarannya Abu Hurairah. Namanya Dr. Muhammad Humaidillah. Profesor Dr. Muhammad Humaidillah. Dia berjuang mencari lembarannya, tulisannya Abu Hurairah. Sampai dia pergi ke Berlin, pergi ke negara-negara yang lain untuk mencari maktutot, manuskrip, tulisan asli dari sahabat. Sampai akhirnya apa? Beliau mendapatkan sebuah lembaran dan ditulis di situ itu tulisannya Abu Hurairah. Setelah itu dicocokkan, diteliti sama beliau apakah benar tulisan itu zaman itu, dan sekarang sudah mulai ada alat. Jadi itu alat untuk mengetahui peninggalan zaman dahulu. Jadi diteliti itu tahun berapa, kertas ini tahun berapa, itu nanti bisa ketemu. Akhirnya diteliti sampai akhirnya beliau meyakinkan bahwasanya ini beberapa lembaran dari tulisannya Abu Hurairah. Ketika dicocokkan hadisnya itu, rupanya hadis ini banyak dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Bukhari, Imam Muslim. Berarti memang benar Abu Hurairah ini. Dan didapatkan di dalamnya itu ada sekitar 138 hadis. 138 hadis. Dan yang paling banyak memang hadis yang paling banyak ditulis sama sahabat itu lembaran dinamakan dengan lembaran Shadiqah. Lembaran Shadiqah yang ditulis sama Abdullah bin Amr bin As. Sampai Abu Hurairah pun mengakui. Beliau mengatakan, tidak ada di muka bumi ini, tidak ada di dunia ini orang yang paling banyak hadisnya kecuali saya. Saya yang paling banyak. Tetapi ada yang lebih banyak daripada saya, yaitu cuma Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan tidak ada seorang sahabat yang punya hadis melebihi saya kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Beliau mengatakan, kata Abu Hurairah itu, fa innahu yaktub. Bedanya itu kalau Abdullah bin Amr bin As itu setiap hadis yang beliau miliki ditulis. Tapi kalau saya tidak. Kenapa?
Kenapa? Karena saya itu bergantung hafalan dengan hafalan. Kalau tulisan sedikit. Tapi kalau Abdullah bin Amr bin As itu tulisannya banyak. Demikian juga nanti Ali bin Abi Thalib juga punya lembaran. Ali bin Abi Thalib itu di rumah punya warisan, sesuatu yang sangat beliau jaga. Rupanya ketika dibuka itu, sebuah wadah kotak itu dibuka itu, rupanya di dalamnya itu ada kulit binatang. Setelah itu ditanya, ini apa ini? Maka beliau mengatakan, ini sabdanya Rasulullah SAW. Di dalamnya Rasulullah SAW berbicara tentang akal, wafikakul asir, memerdekakan tawanan. Ada 3 pembahasan di situ. Berarti kalau kita perhatikan itu banyak sahabat-sahabat itu yang punya lembaran, tetapi masih bersifat individu, masih banyak sekali kekurangan. Ketika Rasul meninggal dunia, para sahabat itu yang sigharus sahabat, mereka fokusnya menghafal. Abdullah bin Abbas, ketika beliau itu mendapatkan Rasulullah meninggal dunia, beliau keliling. Ayo kita keliling, mumpung para sahabat masih pada hidup, kita kumpulkan hadis Rasulullah SAW. Tapi apa? Fokusnya kepada hafalan. Rasulullah meninggal dunia, belum ada juhud kabirah, belum ada semangat besar dalam menulis. Sampai akhirnya apa? Zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau itu pengen sekali menulis. Sampai akhirnya dikumpulkan para sahabat, diajak musyawarah. Kenapa? Karena karakternya Umar bin Khattab itu musyawarah. Seringnya beliau itu musyawarah, kumpulkan para sahabat. Kemudian Umar mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya saya itu mengumpulkan hadis Rasulullah SAW? Bukan hanya Al-Quran. Al-Quran sudah dibukukan, tapi saya ingin hadis. Para sahabat setuju. Akhirnya ketika beliau itu mau bikin tim, setelah itu apa? Dibubarkan sama beliau sendiri. Akhirnya beliau ditanya, Umar kenapa nggak jadi? Beliau mengatakan, saya mendapatkan kabar bahwa umat-umat terdahulu mereka itu punya buku kitab suci mereka dan buku yang lain. Akhirnya mereka sibuk dengan buku yang lain, meninggalkan kitab suci mereka. Dan saya tidak ingin umat Islam itu meninggalkan Al-Quran. Akhirnya apa? Bubar. Saya tidak ingin Al-Quran ditinggalkan. Maka zaman Umar belum terlaksana. Sampai selesai zaman sahabat. Sama sahabat belum ada juhud yang besar untuk menulis. Masih sifatnya individu tadi, karena para sahabat masih bergantung pada hafalan. Akhirnya apa? Ketika zaman tabi'in, apalagi ketika khilafahnya Bani Umayyah, itu yang memberikan semangat, bahkan membiayai dengan biaya besar, dengan juhud yang besar sekali untuk menulis. Dan siapa pertama kali yang mengarahkan seperti ini? Yang pertama kali mengarahkan itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, dan beliau biayai besar-besaran ini. Bahkan beliau cari ulama siapa yang bisa membukukan, dan apa? Dan dijadikan sebuah program negara. Jadi sebuah program undang-undang negara, program besar negara itu apa? Pembukuan hadis. Maka beliau ketika Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah, beliau itu pengen sekali hadisnya Rasulullah itu ditulis. Supaya apa? Supaya tidak hilang. Hadisnya Rasulullah SAW itu harus ditulis, jangan sampai hilang. Akhirnya beliau itu nulis surat kepada Abi Bakar bin Hazam. Abi Bakar bin Hazam ini gubernur Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Karena di Madinah banyak ulama, maka akhirnya beliau nulis surat kepada gubernur beliau yang ada di Madinah, namanya Abu Bakar bin Hazam. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ungdur, maka ana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubuhu." Wahai Abu Bakar bin Hazam, coba kamu lihat, kumpulkan di Madinah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tulis. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahaban ulama. Karena saya takut ilmu itu nanti akan hilang dan para ulama akan meninggal dunia. Saya takut kalau kita nggak menulis, banyak hadis nanti akan hilang. Akhirnya beliau memerintahkan kepada Abu Bakar bin Hizam untuk mendatangi sahabat-sahabat yang masih tersisa, yang masih ada, sahabat-sahabat yang masih ada, seperti seorang wanita, sahabiat wanita Amrah binti Abdurrahman al-Ansariyah, seorang wanita Ansor. Demikian juga suruh datang kepada Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar dicari, kemudian apa? Ditulis. Tetapi juhudnya beliau Abu Bakar bin Hazm ini enggak sempurna, masih banyak sekali kekurangan. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ketika melihat seperti ini belum puas. Akhirnya apa? Beliau mengirim surat kepada gubernur-gubernur yang lain. Tolong setiap kalian kalau mendapatkan ada seorang ulama ahli hadis, tolong dikumpulkan untuk menulis hadis.
Akhirnya beliau menulis surat-surat kepada semua negeri kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Ungduru ila hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajma'u." Wahai para ulama Islam, lihatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tolong kumpulkan dan ditulis. Akhirnya apa? Tersebar berita itu. Sampai akhirnya apa? Beliau itu mendapatkan kabar orang yang paling kuat dalam masalah hadis itu Muhammad bin Muslim bin Syihab bin Zuhri. Sehingga apa? Pilihannya jatuh kepada beliau. Tidak ada orang yang bisa mengumpulkan hadis zaman ini, zamannya beliau, kecuali Ibnu Syihab Az-Zuhri. Akhirnya apa? Beliau perintahkan kepada Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, dikenal dengan Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, untuk membukukan hadis Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk ulama Hijaz, Makkah, Madinah, demikian juga ulama Syam. Imam Az-Zuhri itu nanti meninggal tahun 1124 Hijriah. Akhirnya karena beliau itu ya seumuran dengan Umar bin Abdul Aziz, akhirnya beliau penuhi panggilan Khalifah kaum muslimin Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya beliau keliling, datang ke Madinah, tanya para ulama yang punya hadis, kamu punya hadis berapa? Tulis. Kamu punya hadis berapa? Tulis. Sampai akhirnya keliling dan kumpulkan hadis Rasulullah SAW, tapi masih berserakan. Tetapi itu sejarah yang paling indah. Pertama kali pembukuan hadis secara lengkap dalam sebuah kitab itu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sedangkan nanti ulama-ulama berikutnya itu ngikuti saja. Tetapi yang paling penting itu beliau. Sehingga nanti kalau kita belajar hadis itu hampir muara ilmu hadis itu kembalinya kepada Az-Zuhri. Muaranya. Sehingga nanti semua kembalinya ke Imam Az-Zuhri ini. Akhirnya ketika dibukukan hadis itu dibukukan, maka sama Umar bin Abdul Aziz itu digandakan. Kalau kita kan sudah punya percetakan, kalau sama dulu enggak. Mereka itu punya nusakh, para penukil. Jadi kitab asli ditulis, nanti ada berapa orang dibiayai untuk nulis itu. Nulis, setelah itu apa? Disebar. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz menyebarkan tulisan yang ditulis sama Az-Zuhri ini ke berbagai negara Islam. Akhirnya setelah itu apa? Ini yang menggugah semangat para ulama zaman itu untuk menulis. Akhirnya setelah itu dari tulisannya Imam Az-Zuhri ini sebagai cikal bakal. Karena metodenya beliau itu penulisan itu hanya mengumpulkan saja. Yang penting hadis kumpulkan semua. Tapi tidak punya metode penulisan. Kenapa? Karena merintis. Biasa orang merintis itu banyak kekurangan. Tetapi merintis walaupun banyak kekurangan itu sudah juhud terbaik. Nanti akan melengkapi itu generasi berikutnya. Akhirnya ketika beliau sudah memulai, Imam Az-Zuhri ini sudah memulai sekitar tahun 100 lebih sedikit Hijriah itu sudah memulai kemudian dibagi, disebar ke penjuru negeri sama Umar bin Abdul Aziz. Tetapi dalam penulisan kitab itu Imam Zuhri itu bukan hanya hadis yang ditulis, hadis, demikian juga fatwanya sahabat, kemudian fatwanya kibarut tabi'in ditulis. Akhirnya masih bercampur di situ, metodenya masih bercampur. Nah, ketika disebar ini tulisannya Imam Az-Zuhri ini disebar di penjuru negeri, akhirnya berbondong-bondong ulama Islam itu termotivasi. Setelah itu Imam Az-Zuhri diikuti sama dua ulama besar zaman itu yang nanti ini akan membuat gebrakan lebih dahsyat lagi. Dua ulama besar itu, yaitu siapa itu? Ar-Rabi bin Subaih. Ini gebrakannya luar biasa setelah ini, setelah Zuhri, tapi perintisnya Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu sebagai perintis Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka beliau itu diikuti sama dua ulama yang menggebrak dunia ini, yaitu Rabi bin Subaih, kemudian Sa'id bin Abi Urubah. Ar-Rabi bin Subaih dan Sa'id bin Abi Urubah. Akhirnya ketika beliau berdua ini nulis, kemudian semakin canggih lagi dalam penulisan. Akhirnya banyak setelah itu bermunculan ulama-ulama di hampir semua kota ada. Semua kota Islam mesti ada penulis-penulis handal di kota itu. Akhirnya apa? Setelah itu diikuti sama banyak sekali pengikut itu. Yang ngikuti banyak. Seperti misalkan yang di Mekah. Banyak para penulis hadis yang di Mekah. Yang paling kuat adalah Imam Ibnu Jurayj. Kemudian kalau di Madinah banyak juga penulis hadis itu. Yang paling terkenal Imam Malik. Imam Malik dalam kitab beliau namanya kitab Muwatta. Kemudian kalau yang di Syam banyak juga penulis, yang paling terkenal Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i.
Kemudian setelah itu negara Kufah, banyak penulis hadis yang paling terkenal namanya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian yang di Basrah ada Hammad bin Salamah. Di Basrah ada Hammad bin Salamah. Kemudian di Yaman ada Imam Muammar bin Rashid As-Sun'ani, orang Sun'a. Kemudian kalau di Mesir ada Laits bin Sa'ad. Nah, generasi ini generasinya di atas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belum, nanti generasi Imam Syafi'i di bawahnya. Nah, generasi ini generasi yang memang penulisannya mereka berlomba-lomba. Sehingga apalagi ketika khalifahnya itu khalifah nanti Al-Mansur. Al-Mansur itu di atasnya Harun Ar-Rasyid, bapaknya Harun Ar-Rasyid. Itu luar biasa lagi, semakin marah lagi penulisan itu, sehingga semakin dikokohkan. Jadi intinya kalau kita lihat ringkasannya, berarti awal mula penulisan hadis itu dimulai dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kenapa? Karena diperintah sama Umar bin Abdul Aziz. Sehingga Umar bin Abdul Aziz itu orang paling berjasa dalam penulisan hadis Rasulullah SAW. Setelah itu dari beliau diikuti sama dua ulama yang membuat gebrakan lebih keras lagi itu, yaitu Rabi' bin Subeh dan Sa'id bin Abi Urubah. Dari dua ulama ini akhirnya setiap kota ada para penulis. Setiap kota, dan itu zamannya siapa? Zamannya Imam Malik. Nanti itu zamannya Imam Malik, dan itu nanti semakin lengkap sehingga nanti hadis itu semakin disempurnakan sampai penulisan pun nanti bermacam-macam. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu berarti secara ringkas itu berarti penulisan hadis kalau zaman sahabat itu masih bersifat sederhana, sangat-sangat sederhana zaman sahabat. Mereka bergantung pada hafalan. Kemudian zaman setelah itu, yaitu zaman kibaru sahabat, kibaru tabi'in pun masih mereka itu bergantungnya kepada hafalan. Mereka kumpulkan hadisnya sahabat. Tetapi setelah zamannya Umar bin Abdul Aziz baru dibikin sebuah tulisan, sebuah juhud yang besar, program negara, sehingga dibiayai dengan biaya yang besar. Sampai akhirnya apa? Terbukukan. Kemudian dalam pembukuan ini, yaitu dalam pembukuan hadis itu, nanti bermacam-macam juga metodenya. Jadi kalau kita lihat pembukuan hadis itu, pembukuan yang pertama itu masih sangat sederhana, tidak ada penyusunan dengan rapi. Ibnu Syihab itu nggak ada susunannya, nggak ada bab, nggak ada ini, nggak ada. Kenapa? Karena beliau itu sebagai peletak batu pertama. Namanya meletakkan batu pertama itu kan banyak kekurangan, tapi nanti akan dilengkapi dengan generasi berikutnya. Kemudian kalau generasi berikutnya, generasinya Imam Malik dan yang lainnya, mulai dibikin sebuah bab. Imam Malik misalkan, mana kita muwatta, sehingga susunan hadis itu dibuat sesuai dengan susunan fikih. Nah, fikih itu apa sih? Dalam masalah fikih itu ada sholat. Sholat itu ada apa saja itu? Ada namanya berwudu, ada namanya tayamum. Bab masalah wudu, masalah tayamum apa saja hadisnya dan yang lainnya, sehingga disusun sangat-sangat rapi sekali sama para ulama. Tapi belum sempurna juga. Sampai akhirnya nanti muncul para ulama-ulama berikutnya sampai menyusun dengan susunan yang sangat-sangat rapi sekali. Ulama-ulama berikutnya nanti akan menyusun dengan sangat rapi. Dan susunan ini, yaitu kalau kita perhatikan itu dalam susunan-susunan seperti itu sampai secara ringkas itu saya sebutkan sampai Imam Suyuti. Ini secara ringkas Imam Suyuti itu di dalam kitab Alfiyah beliau. Alfiyah itu masalah mustalah hadis, itu namanya Alfiyah berarti ribuan bait syair. Itu namanya kitab Alfiyah. Beliau mengatakan, saya bacakan ucapan beliau dalam kitab Alfiyah beliau. Beliau mengatakan awwalu jami'il hadithi wal asar wal athar Ibnu Syihab bin Amiran lahu Umar. Orang pertama kali yang mengumpulkan hadis dan athar peninggalan sahabat itu adalah Imam Ibnu Syihab. Kenapa? Amiran lahu Umar, karena Umar bin Abdul Aziz memerintahkan beliau. Wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri duktirabi. Sedangkan orang yang pertama kali ngarang kitab hadis dengan bab-bab, dibikin bab-bab. Maka beliau mengatakan itu sebuah kelompok banyak, yaitu banyak ulama pada masa yang sama, yaitu tobaqatnya itu sama. Siapa mereka itu? Kabni Jurejin wa Husyaimi Maliki wa Muammarun wa Walidil Mubaraki. Beliau mengatakan seperti Imam bin Jurej,
Imam Hushaim, Imam Malik, Imam Muammar, Imam Abdullah bin Mubarak. Itu zaman dimulai penulisan hadis itu dengan bab. Setelah itu belum mengatakan, kata Imam Suyuti, wa awwalul jami'i biktisari ala sahihi faqad Bukhari. Sedangkan orang yang pertama kali menulis hadis khusus untuk yang sahih saja, yaitu yang dhaif tidak disantumkan, khusus sahih, itu adalah Imam Bukhari. Wa Muslimun min ba'dihi wal awwalu ala sawabi fi sahihi afdalu. Setelah itu diikuti oleh Imam Muslim setelah Imam Bukhari. Tapi kata Imam Suyuti, tetap yang pertama yaitu Imam Bukhari itu lebih kuat dalam sahihnya daripada yang kedua, yaitu daripada Imam Muslim. Nah, jadi kalau kita perhatikan, berarti intinya secara ringkas itu penulisan hadis tahapan pertama perintis itu yaitu Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri itu, beliau hanya mengumpulkan hadis Rasulullah dari sahabat, fatwanya kibarut tabi'in, kumpulkan semua, berserakan. Setelah itu datang generasi berikutnya, Tabaqat Imam Malik, mulai disusun sesuai dengan bab dan bab. Setelah itu nanti generasi berikutnya sampai Imam Ahmad ngarang lebih besar lagi. Setelah itu zaman Imam Bukhari, mulai tartibnya itu sesuai dengan yang sahih saja. Setelah itu nanti berkembang lagi sampai akhirnya ilmu hadis itu lengkap dan sempurna sekali dan luar biasa ilmu hadis itu. Kalau kita nanti masuk ke hadis, baru kita akan mendapatkan luar biasa, penulisan ulama itu luar biasa. Nah, maka di sini kita akan sebutkan sedikit secara ringkas tentang metodologi para ulama dalam menulis kitab. Metodologi para ulama dalam menulis kitab hadis. Karena kita bicara masalah hadis, maka kita akan menyebutkan tentang metodologinya mereka itu. Kayak apa sih mereka itu dalam metode menulis hadis itu kayak apa? Maka dalam penulisan hadis itu ada yang metodologinya itu kalau yang terkenal nanti menjadi rujukan. Yang pertama itu modelnya itu pakai muwatta, dan muwatta banyak. Pakainya itu muwatta. Jadi muwatta itu yaitu intinya itu mengikuti mazhab dia itu mazhab seperti ini, sehingga kitabnya itu dalam menulis hadisnya itu sesuai dengan bab-bab mazhabnya. Ini jadi ada muwatta, secara ringkas sesuai dengan muwatta. Kemudian nanti ada musannaf. Ada musannaf yang paling terkenal musannaf Abdur Razzaq. Kemudian yang ketiga sunan. Sunan nanti macam-macam, banyak sekali sunan-sunan itu. Kemudian yang keempat musnad. Ada kitab musnad. Nanti saya sebutkan sedikit-sedikit maksudnya itu apa supaya antum tergambar. Kemudian ada kitab sahih, yaitu yang mengumpulkan cuma kitab sahih saja. Kemudian ada kitab namanya mustadrak, kitab yang ditulis untuk membantah orang lain dalam masalah hadis. Nah, jadi macam-macam, nanti metodologinya itu nanti macam-macam. Nah, kita bahas satu persatu sedikit, Atau kalau kita rapikan lagi, pembahasan kita rapikan. Yang pertama, kita rapikan kitab yang ditulis sesuai dengan Thariqatul Masanid. Metodenya itu pakai musnad. Ini yang paling terkenal nanti musnadnya Imam Ahmad. Banyak musnad itu banyak. Nanti musnad itu kayak apa musnad itu? Jadi ada musnadnya At-Tayalisi. Ada itu beliau wafat tahun 204 Hijriah. Kemudian ada musnadnya Al-Humaidi, beliau meninggal tahun 219, ini gurunya Imam Bukhari. Demikian juga ada musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, paling terkenal, 241 Hijriah meninggalnya. Kemudian ada musnadnya tahun 292 Hijriah. Musnad itu apa? Yang paling terkenal nanti musnadnya Imam Ahmad. Musnadnya Imam Ahmad yang paling terkenal. Ini udah santri-santri yang di luar masuk. Udah. Nah, yang paling terkenal itu perhatikan ini. Nanti supaya kita itu walaupun fase antum masuk ke kitab hadis itu masih lama, tapi tergambar sedikit minimal itu. Musnad itu apa sih? Musnad itu seorang ulama mengumpulkan hadis sesuai dengan sahabatnya. Contohnya misalkan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ngarang kitab namanya Musnad.
Maka beliau susun tertibnya apa? Musnadnya pertama, musnadnya al-asyrah mubasyarah bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa pertama kali? Abu Bakar. Berarti apa? Beliau kumpulkan hadisnya Abu Bakar semua. Abu Bakar itu punya berapa hadis sih? Hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, terus ya. Setelah itu masuk musnadnya Umar. Umar itu punya berapa hadis? Yang terbanyak itu musnadnya Abu Hurairah. Hampir 1 juta Abu Hurairah itu. Nah, itu. Jadi kalau musnad itu apa? Penyusunannya itu sesuai dengan sahabatnya. Hadisnya apa saja? Sahabat Umar apa saja, terus seperti itu. Dan tidak mensyaratkan sahih. Ini yang perlu kita ingat itu. Sehingga apa? Terkadang Imam Ahmad mengeluarkan riwayat dhaif. Jangan sampai ada orang mengatakan, "Masa Imam Ahmad nggak tahu kalau ini hadis dhaif?" Imam Ahmad tahu. Tapi apa? Imam Ahmad itu tidak mensyaratkan sahih dalam kitabnya. Kenapa? Beliau hanya mengarang kitab musnad. Musnad itu apa? Hadis musnad itu apa? Sebuah hadis yang bersambung sampai Rasulullah. Musnad itu kan bersambung sampai Rasulullah. Jadi syaratnya itu apa? Harus sampai ke Rasulullah. Yang kedua, harus bersambung, tidak inqita'. Walaupun apa? Walaupun dhaif. Karena syaratnya dua. Musnad itu syaratnya dua. Syaratnya harus bersambung. Kemudian yang kedua, sampai ke Rasulullah SAW. Padahal beliau ulama besar. Apakah Rasul itu beliau nggak tahu kalau itu hadisnya dhaif? Imam Ahmad paham sekali. Faham, tapi beliau tidak mensyaratkan seperti itu. Sehingga beliau hanya mengumpulkan musnad. Dan kalau kita mau mencari hadis dalam kitab musnad itu paling susah. Susah sekali. Kenapa? Karena tartibnya nggak ada tartib. Tartibnya cuma sahabat ini. Sehingga kitab musnad itu kitab yang paling susah untuk dipelajari. Dan besar, apalagi musnad Imam Ahmad besar sekali. Padahal Imam Ahmad itu punya muridnya banyak. Imam Bukhari, Muslim kan muridnya. Tetapi di antara murid beliau itu ada murid yang paling kuat, punya kitab musnad terbesar, lebih besar daripada Imam Ahmad jauh. Namanya Baqi bin Makhlad. Dan ceritanya luar biasa beliau ini. Semangat belajarnya Masya Allah. Beliau itu memiliki musnad namanya Musnad Baqi bin Makhlad. Tapi qadarullah musnad beliau hilang. Ketika beliau pulang dari safar menuntut ilmu, di tengah jalan hilang kitab beliau itu. Itu kitabnya besar sekali. Tetapi sekarang yang tersisa itu, kitab musnad terbesar yang tersisa itu ya musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang tersisa. Kemudian yang kedua, metode lagi penulisan kitab yang kedua, Thariqatul Ma'ajim. Yaitu kitab yang ditulis dengan metode mu'jam. Yang paling terkenal itu Imam Tabrani. Bukan saya ini, Imam Tabrani bukan saya. Itu yang paling terkenal. Sampai Imam Tabrani itu punya 3 kitab mu'jam. Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Shaghir. Itu punya tiga-tiganya itu. Nah, sekarang mu'jam itu Imam Tabrani itu namanya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Tabrani. Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad. Itu punya tiga-tiganya. Metodenya itu apa? Mu'jam itu ngikuti kayak kamus. Berarti apa? Huruf depannya. Nah, yang huruf depannya nama pertama itu Ahmad A. Nah, itu siapa saja hadisnya itu. Nah, sehingga Imam Tabrani itu punya 3. Al-Kabir itu besar sekali dan luar biasa besarnya itu. Tapi yang besar itu mafqud, hilang. Mu'jam yang besar itu hilang. Itu disebutkan Imam Tabrani itu menyebutkan di dalam kitab itu Mu'jamul Kabir itu sampai 60.000 hadis. 60.000 kayak apa? 60.000. Tetapi kitab itu mafqud, hilang. Kitab itu hilang. Nah, jadi metodenya apa? Sampai beliau itu, maka kalau ada orang misalkan mengeluarkan riwayat dari kitab Mu'jam, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam, berarti Imam Tabrani mensahihkan? Bukan. Kenapa? Imam Tabrani tidak mensyaratkan sahih. Gimana, paham ya? Perhatikan, kenapa sering orang itu terkecoh dalam masalah ini. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Lah kenapa kok disahihkan? Lah karena Imam Ahmad mengeluarkan dalam kitabnya itu. Kita katakan, dari mana kok antum tahu beliau mensahihkan itu? Masuk Imam Ahmad gak tahu kalau hadis itu dhaif dicantumkan di situ. Beliau tahu, cuma beliau tidak mensyaratkan.
Sehingga apa? Ketika kitab itu bukan ditulis untuk sahih saja, maka berarti tidak disyaratkan. Kalau Imam Tabrani itu, metode beliau itu nanti kan ada 3 itu. Ada 3 kitab. Mu'jamul Kabir itu semua hadis beliau dari guru beliau semuanya ditulis per nama sesuai semua hadis. Kemudian yang kedua ada namanya Mu'jamul Awsat. Kalau Mu'jamul Awsat itu menulis nama-nama guru yang paling penting. Berapa guru itu? Sekitar 1000 guru. Ya, gurunya ada 1000 itu. Setelah itu ada Mu'jamul Kabir. Mu'jamul Kabir itu diringkas lagi. Setiap guru cuma 1 hadis. Kalau yang Mu'jamul Wasat kan 1 guru bisa punya berapa hadis. Kalau yang Mu'jamul Kabir semua hadis yang belum memiliki itu semuanya ditulis sekitar 60.000 hadisnya beliau itu. Lah beliau itu pernah ketika safar itu, target beliau itu, kenapa kok sampai tulisannya banyak sekali? Padahal terakhirnya pun hilang juga, mafqud, tulisan beliau besar itu mafqud. Beliau itu ketika safar tujuannya apa? Saya safar, mumpung saya safar, saya kumpulkan semua hadis semampu beliau. Targetnya apa? Nanti kalau saya sudah pulang, saya akan teliti satu persatu. Saya akan teliti ini yang sahih, ini yang dhaif, ini sahih, ini dhaif, itu akan diteliti. Kenapa? Karena meneliti itu butuh waktu. Bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi butuh waktu. Tapi ketika beliau belajar, targetnya apa? Saya belajar, mumpung saya ketemu dengan banyak ulama, saya kumpulkan semua. Yang penting apa? Kayak saya itu punya gudang. Ah, ini untuk menyimpan semua ilmu saya masukkan semua wes. Nanti di filter itu nanti itu. Targetnya apa? Beliau itu nanti kalau sudah pulang mau difilter mana yang sahih dan mana yang dhaif. Tapi kata para ulama, belum sempat beliau memfilter, beliau meninggal dunia. Sehingga bagi kitab namanya Mu'jam itu tidak disyaratkan. Tidak ada syaratkan harus sahih, itu nggak ada. Kemudian yang ketiga itu yaitu tuh kitab yang ditulis abwab dengan bab-bab. Ada bab. Kalau tadi kan musnad kan nggak ada babnya. Musnad cuma sahabatnya siapa. Kalau mu'jam itu ngikutin huruf depan. Ya, guru dia. Saya punya guru ini namanya guru saya daftar semua. Oh, guru saya punya 1000. Nah, nama yang paling awal siapa ini? Hurufnya itu. Nah, ini berarti sebutkan hadisnya dia saja itu. Itu namanya kitab mu'jam. Kemudian yang ketiga itu kitab yang ditulis abwab, mubawwab. Ada bab pertama, bab kedua, bab ketiga itu. Dan yang bab-bab seperti ini, yaitu yang ada bab-babnya itu nanti ada 2 macam. Ada 2 macam yang mensyaratkan sahih. Saya menyebutkan kitab per bab tapi harus sahih. Sehingga yang saya sebutkan ini sahih, maka boleh orang ketika mendapatkan tulisan saya mengatakan hadis ini disahihkan sama si fulan. Kenapa? Karena dicantumkan. Nah, kitab yang ditulis untuk mengumpulkan hadis yang sahih saja per bab itu seperti Imam Bukhari. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali ngarang kitab sahih yaitu Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian dan namanya pun bukan Sahih Bukhari, bukan. Al-Jami'us Sahihul Musnad. Jadi kitab judulnya itu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Panjang nanti judulnya itu. Setelah itu apa dikenal dengan julukan Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab ini beliau mensyaratkan sahih. Beliau itu Imam Bukhari itu, beliau bercerita itu, saya itu hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis dhaif. Tapi beliau filter semua itu. Dari hadis yang beliau miliki itu beliau filter yang paling penting saja itu dicantumkan dalam kitab sahihnya. Dicantumkan dalam kitab sahih beliau. Tetapi sahihnya beliau walaupun nulis kitab sahih, tetapi beliau terkadang menyebutkan hadis yang mu'allaq, banyak ta'liq. Ta'liq itu apa? Hadis yang disebutkan tanpa sanad. Itu namanya hadis mu'allaq. Imam Bukhari lebih banyak daripada Imam Muslim. Imam Muslim ada sekitar 12 atau 16 sebagian ulama seperti itu. Kalau Imam Bukhari banyak. Terus bagaimana hadis yang disebutkan sama Imam Bukhari dan dia itu mu'allaq, saya atau tidak? Terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat yang dirujukkan sama Imam Ibnu Hajar, jika hadis itu disambungkan sanadnya oleh ulama yang lain, maka sahih. Maka sahih. Jadi ketika dapat hadis yang mu'allaq, contohnya misalkan bab qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, bab sabda Rasulullah seperti ini, tapi nggak disebutkan sanadnya itu. Nah, berarti bagaimana itu? Dicari sama para ulama, sanadnya mana? Terkadang mendapatkan sanad, ketika ada sanadnya berarti sahih.
Itu namanya ta'liq, dan itu banyak di Sahih Bukhari banyak. Dan Imam Bukhari ini perhatikan ya. Imam Bukhari itu juga punya kitab banyak, bukan hanya Sahih Bukhari. Tetapi apa? Kitab yang lain tidak mensyaratkan sahih. Sehingga apa? Contohnya misalkan nanti akan kita sebutkan bab, yaitu kitabnya beliau seperti Adabul Mufrad. Adabul Mufrad kitab yang pengen membahas tentang masalah zikir seorang muslim setiap hari, tidak mensyaratkan sahih, sehingga apa? Harus dipelajari sama ulama berikutnya. Akhirnya apa? Muncul para ulama untuk mengkritiki beberapa riwayat yang dhaif dalam kitab Adabul Mufrad. Apakah Imam Bukhari itu nggak tahu kalau dia itu dhaif? Faham. Tetapi apa? Dia itu tidak mensyaratkan sahih dalam kitab itu. Jadi harus disyaratkan. Dia itu punya syaratnya itu. Yang pertama Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian juga yang terkenal juga itu Imam Ibnu Khuzaimah. Dinamakan dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Tapi Ibnu Khuzaimah dalam pensahihannya itu, karena syaratnya itu terlalu ringan, akhirnya apa? Banyak dikritiki. Jadi maksudnya gini, yang membedakan itu apa? Ini perhatikan, saya sebutkan sedikit supaya nanti tergambar sedikit. Syaratnya itu penting. Misalkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, saya syaratkan dalam kitab saya itu, saya syaratkan itu harus luqi dan harus simak. Itu syaratnya Imam Bukhari. Sehingga hadis yang bagi beliau dianggap bersambung itu harus luqi muasir itu satu zaman. Kemudian yang kedua harus berjumpa. Dan berjumpa nggak cukup, harus mendengar. Itu kalau Imam Bukhari syaratnya seperti itu. Tapi kalau Imam Muslim enggak. Imam Muslim itu syaratnya apa? Dalam muqaddimahnya panjang beliau menyebutkan itu. Syaratnya itu hanya luqi. Yang penting ada riwayat mereka berdua berjumpa. Berarti kalau dia itu mendengar dari sefulan, bersambung. Maka itu kalau kita perhatikan itu kata Imam Asyuyuti tadi, kalau dilihat dari kuatnya itu Imam Bukhari lebih kuat hadisnya daripada Imam Muslim. Ini bangunkan ini. Masya Allah. Nah, jadi jadi kalau dilihat dari kuatnya itu Imam Bukhari lebih kuat daripada Imam Muslim. Kenapa? Syaratnya beliau itu berat. Dalam sebuah riwayat itu berat. Jadi syarat ini bisa masuk dalam sahihnya itu gak sembarangan beliau itu. Dan kalau Imam Muslim itu kelebihannya apa? Imam Muslim itu kelebihannya dalam tabwib. Bab-babnya itu lebih mudah. Nah itu kalau antum baca Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim itu lebih gampang Sahih Muslim. Bagus sekali. Imam Muslim itu metodologinya dalam penulisan bagus. Tapi kalau kuatnya lebih kuat Imam Bukhari. Sedangkan Imam Ibnu Khuzaimah beliau itu syaratnya ringan. Hadis sahih, yang penting syaratnya kayak gini selesai. Akhirnya apa? Di situ dikritik oleh banyak para ulama. Walaupun apa? Beliau mensyaratkan sahih yang saya cantumkan, tetapi banyak dikritiki sehingga para ulama itu meneliti dan tebal sekali Ibnu Khuzaimah itu. Nah, diteliti sama para ulama. Jadi tidak semua sahih dianggap. Tapi kalau Bukhari Muslim sepakat para ulama semuanya sahih. Kecuali beberapa riwayat yang dikritiki seperti riwayat Muslim. Ada beberapa lafaz Muslim dikritiki sama para ulama. Ada beberapa riwayat. Kenapa? Karena memang Imam Muslim itu lebih fleksibel, lebih mudah dalam menerima hadis daripada Imam Bukhari. Yang pertama yaitu kitab ditulis bab-bab tapi mensyaratkan sahih. Kemudian yang kedua ada kitab yang ditulis modelnya itu sunan. Sunan itu apa? Per bab tapi tidak mensyaratkan sahih. Apa syaratnya itu? Yang penting bisa dipakai. Yang penting bisa dipakai untuk hujah. Apalagi kebanyakan mereka itu apa? Yang penting dipakai hujah sama para ulama dalam fikih. Akhirnya muncul kitab sunan. Sunan banyak sekali. Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai. Demikian juga Sunan Darimi, demikian juga Sunan Baihaqi, demikian juga yang lainnya, Daruqutni dan yang lainnya. Ini metodologi penulisan per bab. Kemudian ada juga ulama yang menulis kitab hadis itu per judul. Tinggal dia mau arahnya kemana itu, pembahasan per pembahasan, bukan per bab tapi per pembahasan. Pembahasan ini. Contohnya misalkan yang terkenal juga itu yang paling terkenal namanya kitab Zuhud. Kita berbicara masalah zuhud. Karanya siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya hadis juga, bukan di Musnad tapi di kitab Zuhud itu. Demikian juga seperti kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Tapi metodologi beliau apa? Beliau memiliki metode menghilangkan sanad. Itu metode beliau. Sehingga kenapa Imam Nawawi mengikuti zaman. Coba bayangkan ya, perhatikan ini. Zaman itu jauh sekali itu, hilangnya itu ilmu itu cepat sekali itu. Zamannya Imam Bukhari terus berjalan itu, yang menjadi patokan itu sanad.
Sehingga terkadang kalau antum itu baca Sahih Bukhari itu terkadang bosan baca itu. Kenapa bosan? Terkadang Imam Bukhari itu menyebutkan sanad panjang itu. Hadatsana fulan terus. Setelah itu apa isinya? Wa nahwahu. Isinya cuma itu, wa nahwahu itu. Setelah itu sebutkan lagi terus. Sabda Rasulullah pendek sekali itu. Akhirnya tuh, bahkan terkadang beliau itu satu matan itu disebutkan dengan banyak jalur ini. Imam Muslim kayak gitu juga itu. Sampai beliau pernah membahas sebuah pembahasan, saya lupa itu di bab apa itu. Beliau menyebutkan banyak sekali jalan itu, sekitar 11 jalan. Isinya sama, matanya sama, cuma jalurnya itu sampai akhirnya bahwa terakhir beliau mengatakan membawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir, Imam Muslim itu, la yustata'ul. Seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu dengan santai-santai. Akhirnya dipelajari sama para ulama. Kenapa Imam Muslim itu menyebutkan ucapan Yahya dalam bab itu? Gak nyambung padahal itu. Maksudnya apa? Untuk mengisyaratkan saya dalam satu matan itu mendapatkan banyak sekali jalur. Ini ada jalur dari Mesir, dari Irak, dari Madinah, dari sana itu. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan satu hadis saja itu dengan bermacam-macam jalur ini itu dengan susah payah. Berarti apa? Kalau kita belajar kitab itu kayak gitu, zaman itu Masya Allah top zaman itu. Tapi kalau zamannya Imam Nawawi, coba ya, itu zamannya Imam Nawawi itu membosankan. Kenapa? Ilmu sudah rendah sekali, sehingga apa? Orang bicara sanad itu sudah gak paham. Ngomong sanad itu apa? Ini sanad siapa sih fulan siapa? Akhirnya apa? Imam Nawawi ngarang kitab mengikuti zaman. Zaman itu apa? Dibuang sanadnya, tinggal sahabatnya siapa, riwayatnya siapa. Kenapa? Karena zaman itu sudah seperti, apalagi zaman kita. Zaman kita lebih rendah lagi, derajat ilmu kita itu lebih rendah. Demikian juga ada namanya kitab Adabul Mufrad yang ditulis tadi oleh siapa? Imam Bukhari. Tapi beliau tidak mensyaratkan sahih, sehingga nanti para ulama diteliti sama para ulama. Banyak ulama-ulama yang meneliti kitab itu. Kemudian ada nanti nama kitab namanya Syu'abul Iman, tebal ini Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi. Demikian juga Targhib wa Tarhib, masalah motivasi dalam beramal, karangan Imam Al-Mundhiri, dan yang lainnya nanti banyak. Kemudian ada kitab yang ditulis berdasarkan hukum, bicara masalah hukum-hukum. Ini juga banyak juga itu. Seperti misalkan kitab Al-Ahkam, ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Demikian juga ada kitab namanya Umdatul Ahkam An Sayyidil Anam. Hadis-hadis disebutkan sesuai dengan hukum, yaitu hukum ini, hadisnya ini, hukum masalah ini, hukumnya ini, hadisnya ini. Itu juga Imam Al-Maqdisi juga. Demikian juga kita misalnya Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam, ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id, dan yang lainnya banyak. Jadi ngikuti apa? Hukum. Masalah ini hukumnya kayak gini. Dalilnya mana? Ini. Nah, jadi itu menjadi penulisan seperti itu. Nah, nanti ulama-ulama berikutnya itu ketika sudah mendapatkan ulama-ulama itu seperti itu, maka tugas ulama berikutnya itu mereka itu mensyarah. Jadi nanti akan banyak syarah itu. Nah, kemudian ada juga ulama yang menulis metode penulisan hadis itu dengan kitab Mustadrak. Namanya kitab Mustadrak. Mustadrak itu apa? Seperti yang terkenal itu namanya Mustadrak Imam Hakim. Jadi Mustadrak Imam Hakim itu apa? Istadrakah. Imam Hakim itu istadrakah ala Bukhari wa Muslim. Beliau itu mengkritiki. Kenapa? Bagi beliau itu ada beberapa hadis yang memenuhi syaratnya Imam Bukhari dan Muslim tapi nggak disebutkan. Akhirnya apa? Beliau memasukkan. Ini ada hadis syaratnya kayak sama. Kenapa nggak dimasukkan? Akhirnya terkumpul juga kitab Mustadrak. Tapi kitab Mustadrak itu dikritiki oleh banyak ulama. Kenapa dikritiki? Karena banyak hadis-hadis yang lemah dimasukkan oleh Imam Hakim. Oleh itu apa? Kurang teliti. Disebutkan oleh para ulama seperti itu, kurang teliti. Kemudian ada juga kitab yang ditulis dengan metode jami. Jami itu kumpulkan semua riwayat, semua kitab musnad kumpulkan, kitab ini kumpulkan, sehingga terkumpul besar sekali itu. Itu rangkuman semua kitab. Jadi nanti semua kitab dikumpulkan jadi satu. Seperti misalkan ada sebuah kitab ditulis oleh Imam Ibnu Athir dan Imam Al-Haythami, dinamakan dengan kitab Az-Zawaid. Itu kitab paling besar, mengumpulkan sekitar 10.000 hadis. Coba ingat 10.000 hadis itu. Kalau zaman itu dicetak sekitar 14 jilid, dan 14 itu mengumpulkan 14 kitab. Coba mengumpulkan 14 kitab, Sahih Bukhari, Muslim, Muwatta,
Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Bazzar, Musnad Imam Ahmad, dan yang semuanya dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu yang ditulis oleh Imam Al-Haythami. Kemudian nanti ulama-ulama berikutnya muncul lagi, nanti ada kitab ditulis lagi, beda lagi, dinamakan dengan kitab Mu'jam. Ini kitab, Masya Allah, ini kitab terbaik, ini Mu'jam. Ada namanya Mu'jam li Alfadil Hadis. Ada namanya kitab Mu'jam li Alfadil Hadis. Dan perhatikan ini, coba perhatikan ini. Kitab yang sekarang terbaik. Kalau kita mau mencari hadis, kita mau belajar takhrijul hadis, kitab terbaik kitab Mu'jam. Mu'jam itu kayak kamus hadis. Contohnya misalkan gini, antum mendapatkan sebuah hadis lafaz tertentu, misalkan yatahannas. Aisyah ketika mengatakan itu yatahannas, Rasulullah di Gua Hira itu yatahannas. Yatahannas itu siapa yang mengeluarkan hadis itu? Antum tinggal buka yatahannas, nanti keluar semua itu. Yang dilihat siapa? Imam Abu Dawud nomor sekian, ini sekian. Dan anehnya itu apa? Ini kitab jadi rujukan. Apalagi zaman sekarang ulama-ulama ahli hadis rujukannya kitab itu. Kitab Mu'jam Mufharas li Alfadil Hadis. Anehnya itu mengarang itu orang orientalis barat, orang Belanda. Dia ngarang sebuah kitab, tujuannya apa? Untuk cari hadis. Coba kan, orang-orang orientalis barat pengen menghancurkan Islam, dia punya kitab Indo, tujuannya apa? Untuk mencari hadis cepat. Bagaimana caranya itu? Ditulis dengan bahasa Arab. Akhirnya apa? Itu menjadi rujukan ulama al-hadis sekarang. Rujukannya itu. Saya ketika di Yaman pun belajar takhrij itu, kitab rujukannya itu. Dan anehnya itu ketika kita baca muqaddimahnya, itu yang nulis orang barat. Yang nulis orang barat dan orang kafir benci kepada Islam, ya kan, gak main-main itu. Tapi dia nulis. Demikian juga ada kitab yang ditulis sama orang kafir juga itu, kitab namanya Miftah Kunuzi Sunnah, kunci perbenaran sunnah. Itu yang ngarang apa? Orientalis juga itu, orang kafir juga itu, jadi rujukan. Yaitu apa? Bicara masalah makna. Hadis ini maknanya ini, hadis ini maknanya ini, alfat kayak gini, terus kayak gini, penulisan hurufnya kayak gini, semua kuncinya. Kunci untuk memahami hadis itu, bayangkan itu yang ngarang adalah orang kafir. Jadi nggak main-main, orang-orang kafir itu untuk menghancurkan Islam nggak main-main. Kemudian juga ada ulama yang mengarang hadis itu yaitu hadis yang terkenal di telinga, tapi kebanyakan itu dhaif, yang terkenal. Jadi hadis-hadis yang terkenal tapi nggak ada dalilnya, nggak ada asalnya. Orang sering mendapatkan hadis misalkan an-nadhafatu minal iman. Cari itu sanadnya siapa yang mengeluarkan? Nggak ada sanadnya itu. Tapi dikumpulkan sama para ulama. Contohnya misalkan yang paling terkenal itu kitab yang ditulis sama Imam Ibnu Hajar, Al-La'i Al-Manthurah fil Ahaditsil Masyhurah. Nah itu hadis-hadis yang masyhur tapi nggak ada sanadnya. Itu ulama ada yang ngarang seperti itu juga. Demikian juga ada ulama, ini masih secara ringkas, ada ulama yang bukan hadis yang dikarang itu, tapi apa? Mengarang rawinya. Konsentrasi sama rawinya ini. Nanti mereka pun bermacam-macam juga. Ada yang fokusnya ke sahabat. Siapa saja sahabat Rasulullah SAW itu, maka ada ulama yang ngarang siapa saja sahabat Rasulullah SAW dan biografi mereka. Muncullah ulama seperti Imam Ibnu Abdul Bar, ngarang kitab namanya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Demikian juga Imam Ibnu Athir ngarang kitab Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Demikian juga Imam Ibnu Hajar punya kitab namanya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Yaitu apa? Supaya kita paham ini sahabat, ini bukan sahabat, ini sahabat, ini bukan sahabat. Ada juga ulama yang ngarang tobaqat. Tobaqat itu generasi letting pertama, letting kedua itu siapa saja. Tobaqat pertama itu siapa saja? Ulama. Tobaqat kedua itu siapa saja? Seperti misalkan Al-Waqidi punya kitab namanya Tobaqatul Kubra. Demikian juga Imam Adz-Dzahabi punya kitab namanya Tadhkiratul Huffaz. Itu mempelajari tobaqat pertama siapa itu. Nanti biografinya kayak apa. Kemudian juga ada ulama yang ngarang itu khusus mengkritiki rawi itu bagaimana, ini dhaif, ini tidak, dhaif tidak. Itu ada juga. Yang paling bagus masalah rawi itu, rawi biografi mereka itu kitab dinamakan dengan kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kitab ini saking bagusnya kitab ini, hampir semua rawi hadis ada semua di situ. Biografinya itu. Akhirnya apa? Dilengkapi, diringkas dan pokoknya banyak sekali. Imam Al-Mizzi mengambil kitab Al-Kamal miliknya Abdul Ghani Al-Maqdisi, kemudian dibuat tahdzibnya, dirapikan.
Dia punya tulisan namanya kitab Tahdzibul Kamal, Imam Al-Mizzi, dari kitab Kamalnya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian Imam Zahabi punya kitab namanya Tahdzibut Tahdzib. Setelah itu datang Imam Hajar. Imam Hajar punya kitab Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibut Tahdzib. Jadi sudah kitab aslinya besar, dirapikan, diringkas, kemudian disederhanakan lagi, kemudian dibuat mudah lagi itu. Sampai akhirnya kitab yang paling mudah masalah rawi, kitab namanya Takribut Tahdzib, karena Ibnu Hajar. Misalkan gini, kita mau belajar tentang hadis ya. Antum misalkan mencari hadis sanad, misalkan Imam Bukhari, si fulan, hadatsana fulan itu saya atau tidak? Tinggal kita buka kitab itu, Takribut Tahdzib. Langsung Ibnu Hajar mengatakan fulan thiqah, fulan saduq, fulan, langsung hukumnya. Si fulan itu hukumnya apa? Ini namanya Tahdzibut Tahdzib. Tapi kalau sebelumnya itu lengkap, biografi lengkap, biografinya dia, ulamanya siapa dia itu, dan yang lainnya itu. Demikian juga bahkan ada ulama yang khusus mengarang kitab dhaif, rawi-rawi yang dhaif siapa saja itu. Ini dhaif, ini rawi dhaif. Bahkan bukan hanya itu, ada ulama yang fokus kepada para pendusta, yaitu maudhu'an, orang-orang yang pendusta. Siapa sih para pendusta hadis itu? Si ini. Akhirnya ilmu agama itu lengkap sekali dan luar biasa. Saya punya seorang syekh di Yaman namanya Syekh Naif. Sampai sekarang masih fokus kepada target dia. Targetnya apa? Masya Allah itu beliau fokus di perpustakaan itu. Kalau mejanya itu isinya kitab semua itu. Mejanya beliau itu. Beliau itu hanya punya program itu apa? Menulis biografi ulama, siapa guru-gurunya. Contohnya misalkan Imam Baihaqi, biografinya beliau. Setelah itu apa? Siapa sih ulamanya Imam Baihaqi? Ini. Dari mana bisa tahu ini gurunya itu? Nanti dicari. Ini dari mana kita bisa mengatakan itu gurunya? Dari ucapan Imam Baihaqi, dari ini, didapatkan semuanya. Tujuannya apa? Supaya kalau ada riwayat Imam Baihaqi, tinggal ditarik ke atasnya itu, si fulan, masuk daftar gurunya kok enggak? Oh, bukan gurunya, berarti di sini munqati. Itu untuk memudahkan. Itu saja program itu untuk mencari seperti itu tuh bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun hanya untuk menyebutkan guru-gurunya seorang ulama. Maka itu apa? Masya Allah itu ilmu hadis itu luar biasa. Dan juhud yang besar itu dimulai sejak Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri sampai akhirnya nanti apa? Ilmu hadis itu lengkap, sempurna, sehingga siapa saja yang membawa hadis palsu pasti kebongkar semuanya itu. Kenapa? Karena lengkapnya ilmu hadis. Dan ilmu hadis itu mauhibah, yaitu hadiah yang Allah berikan kepada umat Islam. Allah tidak memberikan ilmu hadis kepada seorang nabi pun selain Islam. Makanya itu orang Kristen, mereka kalau membawakan perkataan Nabi Isa, ditanya, dari mana kamu dapatkan? Mereka nggak punya sanad. Orang Yahudi ketika mereka menceritakan kisahnya Nabi Musa, datanya, mana sanad kamu itu? Dia nggak punya sanad. Yang punya sanad itu hanya Islam. Dan itu apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada Islam. Kenapa? Kenapa kok hanya Islam itu? Karena setelah Nabi Muhammad nggak ada seorang nabi. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu kan ada nabi. Nabi itu ketika meninggal dunia, umatnya akan merubah. Setelah itu apa? Datang nabi berikutnya memperbaiki. Nanti ketika Nabi meninggal dunia, dirubah lagi sama umatnya. Nanti datang Nabi untuk memperbaiki sebelumnya. Nabi Muhammad meninggal dunia, tidak ada Nabi berikutnya. Umatnya pasti akan merubah. Terus siapa yang akan memperbaiki apa yang dirubah oleh tangan manusia? Para ulama al-hadis. Maka Allah berikan khusus kepada umat Islam itu apa? Ilmu hadis. Sehingga siapa yang bawa hadis akan terbongkar. Kalau dia itu dusta akan terbongkar semua. Ya, sampai di sini hari ini kita bicara masalah hadis. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita bicara masalah pembukuan fikih. Bagaimana sampai tahapan pembukuan fikih itu, metodologinya kayak apa, kitab-kitab itu nanti kita pelajari. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.